semangat kami yang lemah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Roh Kudus. Kami tahu Tuhan Roh Kudus menghadir di tempat ini Tuhan, melalui setiap hati kami. Haleluya. Siapa dan jemaat
Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati. Oh, kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Jamahlah hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa alam hati. Mari buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau telah berikan kami kesehatan dan Engkau hantar kami beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang minggu. Tolong Engkau memberkati kami dalam doa-doa 10 malam pencurahan Roh Kudus. Ini saatnya kami ibadah Pantekosta Tuhan. Kami rindu kuasa Roh-Mu lebih dahsyat lagi, mengurapi Tuhan, lebih dahsyat lagi, menjamah setiap kami semuanya. Biar kami merasakan Tuhan berkata-kata di dalam roh dan kebenaran bersama dengan Engkau Tuhan. Jangan Kau lewatkan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami haus Tuhan, kami sungguh perlu Roh Kudus-Mu di hari Pantekosta ini. Karena kami tahu ini adalah hari momen di mana Kau berbelas kasihan melihat kehausan hati kami, supaya kami benar-benar menyatu dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami yang sederhana ini boleh Tuhan Engkau perkenankan untuk mencurahkan kuasa Roh-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, jikalau kami sehati sepikir mengundang Roh-Mu, Engkau hadir di dalam nama Yesus, dan tidak seorang pun Engkau lewatkan di dalam nama Yesus. Karena Engkau baik, karena Engkau hebat ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan melayani di Pantekosta ini Tuhan. Yaitu yang song leader rapi, para singer-Mu juga, pemain musik Tuhan Kau berkati. Juga hamba beritakan firman-Mu, firman tentang Pantekosta, supaya kami lebih lagi Tuhan mendapatkan curahan kuasa-Mu Tuhan. Berkati juga yang bawa persembahan, biar tumbuh kembangnya Tuhan yang pelihara. Semua jemaat-Mu yang sudah hadir di dalam nama Yesus Engkau lawati dengan api Pantekosta-Mu. Juga yang mengikuti live streaming dimanapun berada, Engkau rapi berkati. Kami percaya jika Engkau hadir, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dilepaskan, dilipat gandakan keuangan, dilipat gandakan penghasilan di dalam nama Yesus. Karena Engkau
yang kaya, Allah yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah Pentakosta kami pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Siap terbakar hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau memuji-muji Tuhan. Nyatakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya. Kita nyatakan rohnya yang ajaib. Haleluya. Tercurah
Mari katakan bagi Tuhan, kita punya Roh Kudus. Haleluya. Api Pentakosta yang kami punya Tuhan, kami mau biarkan menyala bagimu. Haleluya. Api Pentakosta punya, kami akan menyala. Api Pentakosta punya, kami akan menyala, menyala, haleluya. Api Pentakosta sekali lagi. Api Pentakosta punya, kami akan menyala. Api Pentakosta punya, kami akan menyala, selamanya. Lagi api Pentakosta, api Pentakosta punya, kami akan menyala. Api Pentakosta punya, kami akan menyala, selamanya. Api itu sudah menyala. 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 Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sukacitanya sudah semakin bertambah? Amin. Haleluya. Berarti Roh Kudus sudah hadir di hati kita, di setiap hati kita, menambah sukacita kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau selalu hadir di hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar rindu Tuhan untuk terus terkoneksi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus mengajari kami Tuhan, yang terus menghibur kami, memberikan kami kekuatan
di mana Tuhan Kau menjanjikan pribadi yang lain yang menyertai hidup kami, dan di hari inilah pribadi itu hadir di dalam setiap kehidupan kami, masuk ke dalam hati kami dan menyertai kami. Dialah Roh Kudus, Roh yang lembut, Roh yang manis, Roh yang berkuasa, yang selalu membawa kami untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditabur, firman-Mu menguatkan dan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah di gereja kita di tempat ini, saudara. Dan hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50 dan hari pencurahan Roh Kudus. Jadi biarlah hari ini setiap kita yang hadir di tempat ini kita dipenuhi dan dipuaskan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk apa? Mengatakannya. Saudara, pada waktu itu ada hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta pada masa zaman orang Yahudi beda dengan Pentakosta kita zaman sekarang. Pentakosta pada waktu itu adalah hari ke-50. Hari ke-50 adalah 7 minggu setelah hari Paskah. Mereka akan mengadakan hari raya panen. Ya, mereka akan berkumpul di satu tempat, lalu membawa hasil panen dari hasil kerja dan ladang mereka, lalu mereka akan merayakannya, berpesta. Ya, itu hari Pentakosta pada masa itu. Makanya dikatakan Penta itu artinya 50, hari ke-50. 7 minggu setelah hari Paskah, mereka akan kumpul lagi, membawa hasil panen mereka, ladang, sawah, semuanya, dan mereka akan merayakannya. Dan pada waktu itu, saudara, murid-murid Tuhan Yesus pun berkumpul di sana. Mereka berkumpul di sana. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka berkumpul di sana, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus, seperti lidah-lidah api yang ada di atas kepala setiap murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sudah menanti, mereka sudah berdoa di loteng rumah. Mereka berdoa agar Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka selama 10 hari. Dan di hari yang ke-50, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbahasa lidah, dan semua murid yang ada di situ tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ada 120 orang murid yang berdoa. Jadi kalau saudara baca, itu bukan hanya 12 atau 11 murid Yesus, karena Yudas kan sudah meninggal. Bukan hanya 11 murid Yesus, tetapi ada 120 orang murid Yesus yang percaya bahwa
mereka akan menantikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Dan di hari Pentakosta mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka hari ini jika saudara rindu minta, maka kita akan dipenuhi. Amin. Amin. Apa itu Roh Kudus? Kadang-kadang orang saudara masih bingung tentang Roh Kudus. Ya. Karena tidak kelihatan. Kalau Yesus kan dia dalam bentuk wujud rupa manusia. Tapi Roh Kudus itu tidak kelihatan. Kalau di dalam iman kita, Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia sama dengan Yesus Kristus, dia sama dengan Bapa, Allah Bapa. Jadi tidak ada perbedaan antara Roh Kudus dengan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Roh Kudus itu sudah ada jauh sebelum dunia ini dibentuk. Makanya Kejadian 1 ayat 3 berkata, Roh Allah mengelilingi bumi ini. Artinya sebelum ada bumi, Roh Kudus itu sudah ada. Roh Allah itu sudah ada. Ya. Tetapi pada masa perjanjian lama, Roh Allah atau Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihannya Tuhan. Seperti nabi, raja, imam, ya. Hanya dicurahkan, diberikan kepada mereka untuk memimpin bangsa Israel. Hanya orang-orang tertentu. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia ini dan dia naik ke surga, dia menjanjikan setiap orang yang percaya kepada dia, Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Jadi saudara, kita ini adalah umat pilihannya Tuhan. Kalau saudara percaya akan Roh Kudus itu adalah Tuhan, seperti Yesus yang menolong hidupmu, maka saudara akan diberikan. Tapi kalau saudara menentang Roh Kudus itu adalah Tuhan bagi saudara, tidak akan bisa saudara memperolehnya. Sampai bertahun-tahun pun saudara minta, tapi saudara menentang tentang Roh Kudus, tidak akan bisa. Banyak orang yang menentang ini saudara, ya. Mereka hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka tidak percaya kepada Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus, Roh kebenaran, Roh penolong dan yang lainnya. Ya. Tetapi pagi hari ini kita, setiap orang yang percaya, kita pasti akan memperolehnya. Amin. Amin. Di dalam pengajaran dasar Gereja Betel Indonesia, pengakuan iman kita menyatakan bahwa tanda awal orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dengan berbahasa lidah, berbahasa roh, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tidak ada satupun murid Tuhan Yesus yang waktu itu mereka berdoa tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Mereka berbahasa lidah, mereka berbahasa roh, ya. Bahkan ada orang bilang, oh itu kan bahasa kami, kok mereka bisa tahu? Tetapi ada juga orang yang tidak percaya dengan bahasa lidah. Saudara baca ayat berikutnya dan berkata, mereka kayak orang sedang mabuk. Mereka orang gak jelas. Apa itu yang mereka ngomong? Ngelantur, gak jelas. Ya, cuma asal ngomong lah begitu. Kalau orang yang tidak percaya dengan bahasa lidah, selalu ada penolakan tentang itu dan menganggap bahasa yang dinaikkan oleh orang-orang yang berbahasa lidah itu bahasa tak jelas. Berbahasa orang seperti orang mabuk, berbahasa seperti orang aneh. Tetapi saudara, Petrus menentang itu ketika ada orang berkata, mereka sedang mabuk. Tetapi Petrus bilang, kami tidak mabuk. Ini baru jam 9 pagi, tidak mungkin kami mabuk. Dan bahasa yang kami ucapkan itu adalah bahasa dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi pagi hari ini, mari kita buka hati kita. Oleh sebab itu saudara, kenapa kita harus hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada 3 alasan
Yang pertama adalah Roh Kudus akan menghasilkan hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Titus 3 ayat 5-7 berkata, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Yang pertama, Roh Kudus akan melakukan pembaharuan di dalam hidup saudara, pembersihan di dalam hidup saudara, penginsapan, kesadaran dari dosa yang saudara lakukan selama ini. Ya, Dia yang akan menggerakkan hati saudara untuk terbuka di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa itu. Mungkin selama ini saudara masih bisa sembunyi-sembunyi dengan istri saudara, dengan suami saudara ada yang disembunyikan, dengan orang tua saudara ada yang disembunyikan, dengan anak ada yang disembunyikan. Tetapi di dalam Roh Kudus tidak ada yang disembunyikan. Akan dibongkar semua kesalahan-kesalahan kita, dibongkar semua dosa-dosa kita, dan kita disadarkan oleh Roh Kudus untuk kita bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Ya. Dan selama ini kita sama istri ada yang disembunyikan. Ya. Berapa dapatmu hari ini? Dikitnya. Cuma 200-nya. Padahal dia dapat banyak, 500. Tapi 300-nya dia pakai makan-makan enak di Lapo. Ya. Di apa itu, di Cililitan, sepanjang jalan itu kan Lapo kan Bapak. Ya. Ya, ada Lapo yang biasa, ada Lapo yang premium, ada Lapo yang bisa karaoke. Ya. Ya. Daniel mungkin sama orang tua kita masih suka menutupi segala dosa. Tetapi Roh Kudus akan membuat saudara untuk tersadar dari dosamu dan membuka hati saudara untuk menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus. Tanpa pengampunan kita tidak bisa dilayakkan oleh Tuhan. Tanpa pengampunan saudara tidak bisa dipulihkan dan dibersihkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Ingat, semua manusia itu berdosa. Tidak ada satupun manusia ini yang tidak berdosa. Ada 2 dosa. Pertama, dosa turunan dari Adam dan Hawa. Dari lahir kita sudah menanggung dosa itu. Kemudian 2 dosa yang kita lakukan setiap hari. Tidak ada satupun manusia ini yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk bertobat. Dengan cara-caranya Dia, dengan bimbingannya dari Roh Kudus, membuat hidup saudara ini digerakkan. Sama seperti kalau saudara pernah lihat boneka kayu, terus ada benangnya di atas digerakkan. Itu cara Roh Kudus untuk menggerakkan saudara. Ya, kiri ke kanan. Ketika saudara mau balik ke jalan yang melenceng, gerakkan lagi balik. Ketika mulutmu mulai mencoba kembali ke omongan kasar, fitnah orang, dibawa balik. Kalau gerakkan lagi balik. Roh Kudus ingin supaya kita ini hidup di dalam kekudusan. Kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Agar saudara bisa diselamatkan dan saudara bisa mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Karena di surga itu saudara tidak layak orang-orang berdosa untuk tinggal di sana. Tidak layak orang yang najis untuk tinggal di sana. Itu tempat maha mulia, maha suci, maha agungnya Tuhan. Ya dong. Masa kita melakukan banyak dosa lalu kita pede mau masuk surga, kan nggak bisa. Itu namanya saudara overconfidence, terlalu percaya diri. Banyak dosa nih, mabuk, merokok, main judi, nggak pernah gereja. Tiba-tiba Tuhan, aku mau masuk surga. Nanti kata orang, kata
saya juga. Ya. Karena mulai dari sekarang, selagi masih ada waktu saudara, Roh Kudus mengarahkan supaya kita hidup kudus. Ketika di dalam kekudusanmu itulah Tuhan bekerja membentuk saudara agar engkau dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ya. Tuhan itu maha mulia saudara, maha agung. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu menunjukkan rupanya kepada manusia, kecuali Dia datang menjadi manusia di dalam tubuh Yesus Kristus. Tapi menunjukkan rupa langsung kepada manusia tidak pernah. Ya. Bahkan ketika Musa hanya melihat ujung jubahnya Tuhan saja, dia bilang, celakalah aku karena aku sudah melihat Tuhan. Padahal yang dilihat hanya ujung jubahnya. Kenapa? Kalau kita melihat langsung, bertemu langsung dengan Tuhan, kita akan binasa. Tubuh kita ini akan hancur. Tubuh dosa ini melihat Tuhan yang Maha Kudus akan hancur. Makanya Musa ketika melihat Tuhan hanya dilihat ujung jubahnya. Dia bilang, celakalah aku karena aku melihat Tuhan. Karena dia takut nanti dia akan hancur dan binasa. Karena kemuliaan Tuhan dia sudah lihat. Jadi hari ini, di hari Pentakosta adalah momentum kita untuk kita kembali di dalam kekudusannya Tuhan. Amin. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Tanpa Roh Kudus saudara akan balik lagi ke dosamu yang lama. Tanpa Roh Kudus hasrat untuk melakukan dosa itu akan ada terus. Tapi Roh Kudus menjadi counter saudara. Stop. Sudah. Ini pagar saya. Engkau lakukan yang benar dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, Roh Kudus akan memberikan saudara kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Bicara Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tujuan utama Roh Kudus itu sebetulnya saudara memakai saudara untuk menjadi alat Tuhan dalam melayani Dia dan menjadi saksi Kristus. Itu sebetulnya tujuan utama dari Roh Kudus. Ya, kalau saudara sudah percaya Yesus, tidak lagi Roh Kudus berurusan dengan pertobatan saudara. Saudara harus maju ke langkah berikutnya adalah dipakai untuk melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan lagi bergumul tentang pertobatan-pertobatanmu. Itu sudah selesai. Saudara sudah bertobat, saudara sudah lahir baru, saudara sudah hidup di dalam kekudusan. Langkah selanjutnya adalah layani Tuhan dengan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus pelayananmu akan sia-sia. Tanpa Roh Kudus saudara melayani hanya lelah yang saudara dapat, capek, pusing, ya, bosan, jenuh, stagnasi, mati rasa akan pelayanan ini. Tapi Roh Kudus akan memberikan saudara hasrat yang terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya. Sehingga Dia akan memberikan saudara kuasa untuk menjadi saksi Kristus, agar Kristus itu semakin banyak orang mengenal dan percaya kepada Dia. Ketika hari Pentakosta, Petrus menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, dan 3.000 orang mendengar khotbah dia. Lalu 3.000 orang percaya kepada Yesus dan mereka dibaptis. 3.000 orang saudara. Hanya satu momen, langsung 3.000 orang percaya kepada Yesus dan dibaptis. Pertanyaannya untuk kita, berapa orang yang sudah saudara bawa untuk kenal Yesus dan bilang, saya mau dibaptis? Coba berapa orang? Adakah di antara keluargamu yang seperti itu yang belum kenal Yesus, kamu sampaikan tentang Yesus,
lalu bilang, saya percaya Yesus, saya mau dibaptis. Ada saat saya akan membaptis orang yang dari agama dari yang tidak percaya menjadi percaya. Hari Minggu yang lalu saya sudah mengajarkan firman Tuhan. Dia tidak percaya dan dia mulai percaya. Kalau saudara tahu yang minggu lalu saya mengajar kepada 2 orang itu, 1 orangnya itu belum percaya. Ya. Pada tahun 1906 di Los Angeles ada seorang pendeta bernama William J. Seymour. Dia diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Tetapi dia ditolak, saudara. Dia diusir di sana karena dia mengajarkan tentang Roh Kudus dan bahasa roh di Los Angeles. Dia ditolak, dia diusir di sana. Tapi ada satu jemaat gereja itu merasa tertarik dan dia berkata, Pak Pendeta, tolong dong ajarkan saya lagi tentang firman-Mu tadi. Lalu pendeta ini berkata, saya sudah ditolak, saya sudah tidak bisa lagi khotbah di gereja kalian. Sudah, ke rumah saya aja. Lalu pendeta William ini dia ke rumah jemaat ini. Dia mengajarkan tentang Roh Kudus. Mereka berdoa, mereka menyembah di sana. Dan orang yang punya rumah ini, mereka dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa lidah, berbahasa roh. Setiap hari mereka melakukan persekutuan. Makin lama, makin datang lagi orang ikut, karena yang punya rumah ini undang teman-temannya, tetangganya datang. Mereka persekutuan lagi. Setiap orang yang datang ke sana, mereka menyembah, mereka dengar firman, mereka haus dipenuhi Roh Kudus, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Lama-lama penuhlah rumah ini, saudara, tidak muat lagi. Akhirnya mereka, karena sudah tidak muat lagi, mereka menyewa sebuah gudang di jalan Azusa Street nomor 214. Dia menyewa sebuah gudang, lalu mereka membangun persekutuan doa di sana. Bekas gedung gereja yang sudah tidak dipakai. Mereka berdoa di sana, mereka menyembah Tuhan di sana, dan saudara yang hadir di dalam tempat itu di Azusa Street itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa lidah. Bukan hanya 10-20 orang, ribuan orang, puluhan orang datang ke sana. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa lidah. Dan peristiwa ini dikenal dengan Pentakosta yang kedua di Los Angeles, di jalan Azusa Street. Ribuan orang, ratusan ribu orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, yang kedua, Roh Kudus akan membuat saudara untuk dapat melayani Tuhan dengan kuasa. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus dipenuhi Roh Kudus? Supaya hadirat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Yang saudara pikirkan lagi bukan kesenangan dunia ini. Yang saudara pikirkan lagi bukan soal makan dan minum saudara, bukan soal bagaimana mengumpulkan harta di dunia ini. Yang saudara pikirkan lagi bagaimana saya bisa menjadi penyembahnya Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan hidup saudara di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan saudara.
Sehingga ketika saudara melayani, hadirat Tuhan nyata. Dan terjadilah yang namanya mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, ya, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat, yang hidup di dalam dosa dilepaskan, yang terbelenggu dipulihkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena hadirat Tuhan itu nyata. Makanya kalau ada pendeta yang bilang, oh itu hanya bisa dilakukan oleh pendeta ataupun siapapun. Nah, semua orang bisa melakukan mujizat asalkan dia percaya kepada Tuhan dan hidupnya sudah mengalami hadirat Tuhan. Ya. Jadi kalau ada tetanggamu kerasukan setan, gak usah panggil pendeta. Doakan saja Bapak Al. Jangan malam-malam telepon Pak Gembala lagi tidur. Pak Gembala jam 12 malam lagi. Ada yang kerasukan setan, Pak Gembala. Gimana? Ya. Lakukan aja sendiri. Ya, ada orang yang sakit, panggil dulu pendetanya. Gimana ini? Ya. Kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup saudara, dipenuhi di dalam hidup saudara, maka ada kuasa di dalam kita. Bicara 1 ayat 8 tadi dikatakan, engkau akan menerima kuasa. Kuasa ini bahasa aslinya adalah dunamis. Dunamis itu adalah ledakan yang besar. Roh Kudus di dalam hidupmu, engkau akan menerima kuasa ledakan yang besar yang bisa dilakukan oleh diri saudara. Tanpa saudara sadari, dan saudara akan terheran-heran, kenapa ya saya bisa? Karena ada Roh Kudus. Kok bisa ya saya doakan orang itu sembuh? Saudara heran-heran, karena ada Roh Kudus. Kok bisa ya orang yang kerasukan setan saya doain, tiba-tiba dia bisa tobat, bisa sadar, bisa keluar setannya? Karena ada dunamis itu, ada kuasa itu, ada Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Ya. Dan Roh Kudus akan menguatkan saudara untuk tetap kuat dan bersukacita dalam mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu tidak mudah, banyak tantangan, iya, banyak pergumulan, iya. Kadang-kadang saudara kita merasa ikut Tuhan itu lebih berat sebelum kita ikut Yesus. Sebelum ikut Yesus kita masih bisa santai-santai, tenang-tenang, hidup ini sepertinya masalahnya masih kecil-kecil. Tapi kalau ikut Yesus kok makin berat ya Tuhan? Pernah gak ngalamin gitu? Haleluya. Ya, ya, gak apa-apa. Kok makin berat ya ikut Tuhan? Aduh, aku sudah tiap minggu pelayanan, aktif di gereja, jadi majelis, jadi hamba Tuhan, memberi diri di gereja, kok makin berat ya? Roh Kudus akan menguatkan saudara dan tetap terus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Tahun lalu ada masalah di sekolah kami. Ada anak di sekolah itu pukul temannya sendiri. Pukul temannya sendiri, saudara. Ya, sampai mukanya lebam. Sudah diselesaikan oleh guru, sudah berdamai oleh guru. Ternyata besoknya orang tuanya datang, tidak terima. Dan disalahkan adalah pihak sekolah karena terjadi di sekolah. Padahal itu waktu jam istirahat. Saya dituntut. Dalam hati, Tuhan bagaimana nih? Saya minta Tuhan tolonglah tuntunan dari Roh-Mu dalam hidup saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Orang tuanya nggak terima, saudara. Lapor polisi. Lalu besoknya datang lagi LSM. Pak, bagaimana ceritanya Pak? Tolong jelaskan bagi Pak. Bukan hanya 1, 2, 3 LSM yang berbeda datang ke sekolah setiap hari. Sampai saudara tahu, masuk berita peristiwa ini, tapi bukan berita yang sering kita lihat ya. Berita mereka lah. Pak, ini sudah masuk berita. Sudah masuk berita ini. Lalu mereka minta, Pak, kalau mau selesai
kasih kami 50 juta. Dari mana uang saya 50 juta? Saya bilang saya nggak bisa. Saya tidak ada uang dan saya tidak mau keluar sepeser pun uang ini. Lalu bertemulah orang tuanya, tetap nggak bisa. LSM tiap hari datang ke sekolah, bertemu saya. Ada yang marah-marah, ada yang maki-maki, ada yang nuntut. Aduh. Tapi saya berdoa, Tuhan, kuatkan saya dengan roh. Saya duduk tenang menghadapi mereka. Entah kenapa waktu itu saya tenang aja. Saya tidak marah-marah, saya tidak emosi, saya tidak lawan mereka balik, tenang aja. Saya bahasanya bahasa yang sederhana, saya senyum kepada mereka, tenang aja. 2 bulan, lapor polisi datang. Pak, bagaimana peristiwanya? Saya kasih tahu, begini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya, inilah Pak, kata polisinya. Orang tuanya suruh datang ke kantor, biar mereka berdamai di kantor. Orang tuanya pergi ke kantor, dan akhirnya mereka berdamai. Sekolah tidak dituntut, saya tidak dituntut, saya tidak keluar 1 peser pun uang di sana. Meskipun ditekan oleh banyak LSM, ya, yang rambutnya gondrong, pakai jaket hitam, kumisnya, ya, banyak, badannya besar-besar seperti saya, ya, ya. Pak, udah masuk berita nih Pak. Ya nggak apa-apa masuk berita. Ini juga Pak, siapkan 50 juta, kalau nggak kami sebarkan berita ini. Ya, dari mana? 50 juta. Dan akhirnya mereka berdamai. Keluarga anak ini berdamai. Akhirnya diselesaikanlah di kantor polisi. Selesai. Ya. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, panjang urusan. Kita akan hadapi dengan emosi, kita hadapi dengan keras, kita hadapi dengan lawan balik, lapor balik, panggil pengacara balik, lapor polisi balik. Aduh, enggak, saudara. Tapi Roh Kudus akan membuat saudara tenang menghadapi masalah dan badai yang besar. Ketika ada badai, murid-murid Tuhan Yesus sudah sibuk tuh. Banjir, air sudah masuk kapal. Ayo siram. Waduh. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tidur. Tenang aja, karena dia tahu dia bisa menghentikan badai itu. Murid-muridnya nggak tahu, padahal ada Yesus di situ bersama dengan mereka. Ada Yesus loh di situ bersama dengan mereka loh. Bukan Yesus nunggu di pinggir pantai loh, nggak, ada Yesus di perahu itu loh bersama dengan mereka. Tapi mereka sibuk, ayo, mau tenggelam, badainya sudah besar. Yesus ada di situ. Kadang kita seperti ini, saudara, sibuk. Aduh, bagaimana ini? Aduh, caranya bagaimana menyelesaikannya? Ada Yesus. Berdoa, berseru, percaya dan berharap kepada Dia. Selesai badai, saudara. Tinggal Yesus bilang, hai badai, berhenti sudah. Selesai sudah kan? Murid-murid yang sibuk, kuras, ambil ember, ini lagi, buat barang-barang, mau tenggelam. Tinggal Yesus bangun, badai selesai, berhenti. Kadang kita kurang percaya akan Yesus, karena badai saudara lebih besar. Tapi Roh Kudus akan mengembalikan kepercayaan saudara, sehingga hari ini saudara percaya penuh 100% kepercayaan saudara kembali kepada Yesus yang sanggup menolong hidup saudara. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini berkati dan menguatkan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita angkat pujian Allah
mereka dipulihkan, dikuduskan, menerima kuasa dan urapan dalam melayani Tuhan. Maka hari ini, di hari Pentakosta ini, mari buka hatimu, jangan keraskan hati saudara, lepaskan segala dosa dan terimalah Roh Kudus bagi hari ini. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Dia hadir dan biarkan dia masuk. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkan, pada mengalirlah.
bersyukur buat pagi hari ini bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini, di hati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di pagi hari ini. Sungguh kami rasakan Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau pakai setiap roh daripada-Mu Tuhan untuk terus bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mau mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan, setiap persembahan kami Engkau yang memberkati, yang mengganti setiap persembahan kami berkali-kali lipat ganda. Karena kami tahu Tuhan, semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, kita angkat pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan kita.
cinta, kasih, dan anugerah-Mu terhadap kami. Tuhan, terima kasih buat hari Pentakosta ini. Biarlah kami terus dipenuhi Roh Kudus. Setiap hari kami bergaul dengan Kau ya Roh Kudus. Engkau pegang erat tangan kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti, agar kami paham, agar kami kuat untuk terus mengikut Yesus, mengikut jalan kebenaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan bagi lebih heran, lebih dahsyat, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Bapa pekerjaan, berkati keluarga, berkati pelayanan, pengembalaan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus menyertai hamba-Mu. Tuhan, berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Buat pemain keyboard, buat drum, buat well dan singer, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggantikan segala lelah mereka Tuhan dengan kasih dan sukacita dari Tuhan. Biarlah terus Tuhan memberkati setiap lumbung-lumbung mereka, mata pencarian mereka, keluarga mereka, studi sekolah mereka. Tuhan, Kau yang memberkati semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan setiap kami yang telah hadir di tempat ini ya Bapa. Setiap jemaat yang sudah hadir, mari Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan yang belum hadir juga Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami berdoa buat lingkungan sekitar kami, kiri kanan muka belakang, khusus dengan daerah ini. Tuhan, damai sejahtera, shalom buat daerah ini. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan ada di tengah-tengah daerah ini. Ketika nama Tuhan ditinggikan ya Bapa, kami percaya banyak jiwa yang datang, yang haus mencari Kau ya Bapa, yang rindu akan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan Bapak Prabowo. Tuhan, dunia sudah Tuhan bergoncang. Tuhan, kami mendengar ya Bapa banyak perang. Kami juga mendengar Tuhan bahkan mata rupiah melemah, dolar meningkat. Tapi tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan pulihkan, ekonomi Tuhan berkati, keamanan Tuhan, ketentraman, damai sejahtera buat Indonesia, buat bangsa dan pemerintah kami. Hikmat dari Tuhan ya Bapa, sehingga masyarakat Indonesia bisa merasakan Tuhan, bisa merasakan Tuhan kasih dan penyertaan Kau. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Berkati gereja ini, berkati program-program gereja di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat ibadah gabungan jam 3 sore nanti di Kedoya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati setiap panitia, Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan yang sertai setiap jiwa-jiwa Tuhan dipulihkan, dibaharui, ada pemulihan, bahkan ada kebangkitan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita pulang dengan membawa berkat Tuhan bagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan dari Roh Kudus akan memberkati hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya Kau berkati.